Waalaikumsalam. Mari Mbak, silakan masuk. Ya, silakan duduk ya Mbak. Ya Bu, makasih. Baik Mbak, silakan duduk ya. Iya Bu. Baik. Gimana, sudah nyaman duduknya? Sudah Bu. Oke. Sebelumnya dengan Mbak siapa ini? Saya Sinar Sinarani, biasa dipanggil Cia, dari kelas 12 IPS 9. Baik, jadi Mbak Cia ya. Iya. Baik. Sebelumnya gimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Baik, kalau boleh tahu ini kan pelajarannya siapa Mbak? Maksudnya kan belum istirahat kok bisa langsung datang ke konseling ini gimana? Tadi itu Bu, pelajarannya hubungan mengajar bahasa Inggris. Oh, jadi kosong apa gimana? Beliau kata berpikir itu berhari hadir Bu, karena ada acara keluarga gitu. Oh, jadi pelajarannya kosong lalu Mbak Cia datang ke sini begitu ya? Iya. Dikasih tugas nggak sama Bu Bunga? Tapi udah kok Bu, juga udah. Jadi selesai mengerjakan langsung ke sini begitu ya Mbak? Ya, masa ada waktu jadi langsung ke sini. Bagus berarti kalau sudah mengerjakan. Baik. Sebelumnya Mbak Cia kesibukannya ngapain aja ini sekarang? Kesibukan saya tuh buka kayak komputer gitu Bu. Kerja sih kan kebetulan saya juga suka kerja sih ya. Jadi udah kayak buka order kerja gitu. Jadi buka usaha online gitu ya? Saya salut sih, kamu produktif banget ya Mbak ya. Makasih. Ya. Jadinya Mbak Cia kayak meluangkan waktu kosongnya begitu ya Mbak untuk berjualan. Tadi juga memasak begini Mbak Cia gitu ya Mbak. Daripada kayak ngapa-ngapain ya udah kayak belajar dan juga bisa masak jadi udah ada pemasukan juga. Alhamdulillah kalau begitu. Sebelumnya ini Mbak Cia sudah pernah melakukan sesi konseling belum Mbak? Belum Bu, baru pertama kali. Baru first time ya, first time sama saya. Iya. Oke. Jadi sih Bu. Iya, santai aja ya Mbak, relax. Tapi sudah tahu belum konseling itu apa Mbak? Setahu saya Bu ya, kayak gitu apa sesi curhat gitu sama kritika. Iya benar. Saya izin menambahkan ya, jadi konseling itu yaitu proses layanan yang dilakukan oleh konselor terhadap konselingnya, yaitu dengan berupa arahan seperti ya arahan, motivasi atau solusi. Ya seperti membantu lah, intinya membantu siswanya gitu. Jadi ya. Tapi di sini saya sebagai fasilitator ya Mbak, penjembatan dari Mbak Cia. Jadi nantinya Mbak Cia Saya yang iya mengambil keputusan sendiri. Iya. Gimana Mbak Cia? Paham ya? Iya paham Bu. Baik. Tapi di proses konseling ini juga ada asas-asasnya ya Mbak. Yang pertama ini ada asas kerahasiaan, itu yang paling utama. Jadi di mana nantinya Mbak Cia segala data atau keterangan dari Mbak Cia tidak akan saya bongkar ke siapapun. Jadi akan saya simpan, saya juga saya rahasiakan. Jadi saya tidak akan membicarakan ke siapapun. Gitu. Lalu yang kedua ada asas keterbukaan. Jadi nantinya Mbak Cia menceritakan permasalahannya dengan jujur, tidak ada yang ditutup-tutupin, terbuka sama saya. Biar nanti jalannya proses ini lancar gitu Mbak. Jadi kan nanti kalau Mbak Cia setengah-setengah ceritanya kan nanti susah buat selesainya kan ya Mbak. Ya, jadi lalu yang ketiga ada asas kesukarelaan. Jadi Mbak Cia datang ke sini dengan rasa penuh sukarela. Jadi tidak ada paksaan dari luar, tidak ada paksaan dari siapapun. Jadi Mbak Cia benar-benar keinginan sendiri untuk datang ke sini. Kalau boleh tahu Mbak Cia sukarela datang ke sini atau ada paksaan dari orang lain? Sukarela sih Bu, kemauan saya sendiri. Baik. Lalu habis ini nanti kita sepakati untuk waktunya sesuaikan dengan jam kosongnya itu aja ya Mbak. Jadi sampai jam selesai. Iya, jadi kan ada waktu ya 40 menit ya. Nanti setelah selesai, nanti kan Mbak Cia bisa setelah kan nanti istirahat, nanti kan Mbak Cia ada waktu buat makan gitu ya Mbak ya. Gimana, sepakat ya Mbak ya? Sepakat. Baik.
Baik Mbak, bisa tolong diceritakan lebih detail lagi apa yang sebenarnya terjadi Mbak? Jadi gini Bu, nilai matematika saya tuh minggu lalu tuh dapat nilai 45 Bu. Terus saya juga sudah belajar dan sungguh-sungguh, tapi tetap aja gitu nilai saya tuh jelek Bu. Saya merasa kayak semua usaha saya tuh sia-sia gitu. Baik, saya mengerti. Jadi peristiwa yang memicu adalah Mbak Cia mendapatkan nilai 45 dalam ulangan matematika ya Mbak, padahal Mbak Cia sudah belajar dengan sungguh-sungguh, gitu ya Mbak? Iya Bu. Baik, lalu apa yang langsung Mbak Cia katakan atau pikirkan kepada diri Mbak Cia sendiri ketika Mbak Cia tahu bahwa Mbak Cia mendapatkan nilai yang jelek Mbak? Saya langsung mikir ini Bu, saya bodoh, saya sudah banget gitu. Saya pasti tidak akan bisa sukses, kayaknya saya emang nggak bisa ngerti matematika, saya gagal sekali. Terima kasih sudah mau jujur ya Mbak. Itu adalah contoh dari pikiran atau keyakinan yang muncul secara otomatis ya Mbak. Nah, lalu bagaimana akibat dari pikiranmu itu terhadap perasaan dan perilaku kamu Mbak? Saya jadi sedih banget Bu, terus nggak ada semangat buat belajar lagi. Nah saya jadi ngerasa males, terus masuk buka buku itu, terus kayaknya saya dapat cuma aja gitu Bu. Saya dengar kamu merasa sangat kecewa banget ya Mbak dan kehilangan motivasi gitu ya Mbak ya. Lalu sekarang kita akan mencoba menentang pikiran yang muncul tadi ya Mbak ya. Baik. Menurut kamu apakah nilai yang jelek itu menandakan bahwa kamu itu bodoh Mbak? Kalau dipikir-pikir agak juga sih Bu, tapi rasanya kayak itu keluar itu Bu. Baik, rasa itu wajar ya Mbak, tapi mari kita lihat kenyataannya. Menurut kamu apakah orang-orang yang pintar itu bisa mendapatkan nilai jelek Mbak kadang-kadang? Ya bisa aja sih Bu. Teman saya juga pernah dapat nilai kecil, tapi dia tetap semangat gitu Bu, terus bisa bagus di ulangan berikutnya. Nah itu Mbak, itu adalah pikiran yang realistis dan membangun ya Mbak ya. Nah, jadi bukan berarti satu nilai itu menentukan segalanya, ya kan ya Mbak? Iya. Nah, menurut kamu apakah kegagalan ini membuat kamu 100% merasa gagal untuk menjadi orang Mbak? Enggak juga sih Bu. Saya masih bisa coba lagi. Nah, baik. Lalu sekarang apa yang akan kamu katakan pada diri kamu sendiri untuk mengganti pikiran-pikiran yang lama itu, Mbak? Saya jadi lebih tenang ya, ada harapan untuk bisa lebih baik ke depannya. Baik. Lalu itu keyakinan yang realistis ya Mbak ya. Dan berikutnya itu bagaimana dengan pikiran seperti itu, bagaimana perasaan kamu sekarang Mbak? Saya cukup tenang dulu. Saya kayak jadi lebih tenang gitu Bu. Terus ada harapan untuk bisa lebih baik ke depannya.
baik. Bagus ya Mbak ya. Nah seperti itu, agar keyakinan kita itu fresh gitu, nggak yang negatif-negatif. Nah sekarang kita sudah mengubah perasaan irasional menjadi rasional ya Mbak, yang berarti mengubah perasaan dan perilaku kita. Sekarang sebagai langkah ke depan, apakah kamu bersedia untuk membuat jadwal belajar ringan untuk minggu ini Mbak? Mau saya juga mulai dari ulang pelajaran yang kemarin saya nggak ngerti. Ini 1 jam setiap malam, terus dia mencari metode belajar yang sesuai gitu, yang cocok untuk saya. Pas gitu ya buat baca. Bagus sekali. Mulai dari hal kecil namun konsisten ya Mbak, itu udah sangat baik dan bagus banget. Kita bisa evaluasi bersama untuk minggu depan. Bagaimana Mbak? Baik, bisa. Nanti setelah seminggu saya akan kesini lagi gitu. Iya, nanti akan kita melihat perkembangan dari Mbak Cia bareng-bareng begitu Mbak. Iya Bu. Nah, sekarang tadi Mbak Cia sudah menyebutkan ya bahwa pikiran Mbak Cia itu irasional tentang nilai yang jelek, kegagalan, seperti itu ya Mbak? Iya Bu. Dan akhirnya bisa menjadi rasional, yaitu ujian memang menantang ya Mbak ya, tapi Mbak Cia sudah berusaha sebaik mungkin dan mengupayakan untuk semaksimal mungkin ke depannya. Dan Mbak Cia juga sudah membuat jadwal belajar ringan untuk minggu ini, yaitu yang pertama membuat 1 jam setiap malam, belajar 1 jam setiap malam, dan mencari metode belajar yang pas atau yang cocok buat Mbak Cia. Seperti itu ya Mbak? Iya Bu, benar sekali. Nah, mungkin konsel ini kita akhiri sampai sini saja Mbak. Iya Bu. Ya, soalnya juga waktunya juga sudah habis ya Mbak ya. Ya, sebelum saya akhiri, saya mau bertanya bagaimana perasaan Mbak Cia setelah mengikuti proses konseling ini Mbak? Saya rasakan sih setelah bercerita saya merasa lega, plong gitu, terus saya bisa mengungkapkan apa yang saya rasakan selama ini, terus saya juga sudah dapat arah gitu, terus bagaimana ke depannya gitu. Saya ikut merasa senang ya Mbak ya, ikut bangga juga sama Mbak Cia. Terima kasih juga sudah mau datang ke sini untuk menceritakan permasalahannya, dan semangat terus ya Mbak dalam belajarnya, jangan patah semangat, pokoknya harus semangat buat masa depan. Baik Bu, terima kasih untuk motivasinya. Saya kalau itu saya pamit dulu ya. Iya Mbak. Terima kasih ya Mbak. Terima kasih. Waalaikumsalam.